Shalom, sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kepada Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya karena anugerahnya saja kita masih ada sampai saat ini. Pada episode kedua kali ini, saya akan menyampaikan topik tentang mengenal Tuhan. Kenapa sih kita harus mengenal Tuhan secara benar ya? Karena mengenal Tuhan itu adalah dasar untuk percaya. Yang pasti percaya secara benar ya. Sebagai contoh, kita bisa percaya sama orang kalau kita sudah mengenalnya. Contohnya nih, calon mertua bisa percaya menikahkan anaknya sama calon mantunya kalau dia sudah mengenal si calon mantunya ini. Nah, begitu pula kita harus mengenal Tuhan dengan benar untuk kita bisa percaya dengan benar. Nah, mari kita lihat beberapa ayat dari Alkitab, dari firman Tuhan, bahwa kita harus mengenal Tuhan. Yang pertama, dari Hosea pasal 4 ayat 1, dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Kemudian masih dari Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Kemudian yang kedua, dari kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kemudian dari kitab 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup, yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kemudian dari kitab 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kemudian dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 3 hingga 6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, begitu banyak ayat mengenai pengenalan akan Tuhan ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya pengenalan ini bagi umat percaya. Tuhan menganggap ini amat penting, bahkan menjadi landasan bagi umat percaya. Mengenal Tuhan itu yang bagaimana sih? Mengenal Tuhan itu adalah dengan menuruti perintah-perintahnya. Terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 hingga 6. Seperti apa sih perintah-perintah Tuhan itu? Apa dengan rajin ke gereja saja itu sudah cukup? Kemudian aktif di dalam perkumpulan dan pelayanan di gereja saja itu sudah cukup? Betulkah hanya dengan cara itu sudah cukup? Tidak sepenuhnya tepat jika itu hanya memenuhi aktivitas agamawi. Sejatinya yang Tuhan Yesus ajarkan adalah hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Terdapat di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5 hingga 8. Seperti apa contohnya? Kita harus menjadi orang yang rendah hati, tidak mencari hormat dan penghargaan dari manusia,
hidup sederhana, cukupkan dengan apa yang ada. Menjaga ucapan dan sikap untuk tidak menyakiti sesama, dan masih banyak lagi. Apakah kita sudah mengenal Tuhan dengan benar? Sebenarnya banyak dari kita yang belum mengenal Tuhan dengan benar, tapi merasa kita sudah mengenalnya. Mau bukti kalau sebenarnya kita belum mengenal Tuhan? Ada beberapa contoh ya. Misalnya, satu, ketika kita sedang ada masalah, kita mengalami kesulitan, kita bersungut-sungut, ngeluh, stres. Dan yang kedua, ketika kita disakiti, kita marah dan rasanya pingin aja membalas, ya kan? Dan yang ketiga, kita menikmati hidup, memuaskan hasrat kedagingan kita. Seperti kita kerja keras, iya memang kerja keras, tapi untuk memuaskan segala keinginan supaya kita bisa seperti orang lain, hidup wajar seperti orang lain, bisa beli barang-barang ini itu, apa yang kita pengenin kita beli gitu ya. Terus memuaskan keinginan kuliner, sibuk kumpul-kumpul, reunian, hahaha, kesana kemari, arisan, nggak penting gitu ya. Kemudian berbicara dan bersikap suka-suka sendiri. Aku ini begini ya begini, nggak bisa, nggak mau mendengar, merasa diri paling benar. Terus kita mendukung keluarga yang berpindah agama, meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, ini kita hanya menjadi umat beragama, tapi belum menjadi umat yang bertuhan. Bagaimana sih cara kita mengenal Tuhan dengan benar? Mengenal Tuhan secara benar membutuhkan dua cara, yaitu informasi dan interaksi. Informasi kita dapat dari Alkitab, membaca dan merenungkannya siang dan malam. Kemudian interaksi kita lakukan dengan berdoa. Yang pertama, informasi. Alkitab adalah firman Allah. Bagaimana kita bisa mengerti firman Tuhan kalau kita tidak pernah membaca Alkitab? Banyak dari kita yang memiliki banyak alasan untuk tidak membaca Alkitab. Nih, misalnya nih, tulisannya kecil-kecil lah, susah ngerti, gak ada waktu, gak bisa memahami apa isi Alkitab itu. Nah, untuk bisa mengerti Alkitab, bisa dengan mengikuti kegiatan pendalaman Alkitab, membaca renungan harian setiap hari, mendengarkan khotbah-khotbah dari CD khotbah, dari YouTube, dari siaran televisi, dan masih banyak lagi. Yang pasti dengan pimpinan Roh Kudus. Kemudian yang kedua, interaksi kita lakukan dengan berdoa. Karena berdoa adalah interaksi dua arah dengan Tuhan. Berdoa bukan hafalan, tetapi kita membangun hubungan dengan Tuhan. Bangun pagi-pagi diawali dengan berdoa, membaca firman Tuhan, mengawali hari dengan memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Seringkali kita bangun pagi-pagi dengan buru-buru dan langsung beraktivitas. Masaklah, langsung kerjalah, tidak memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Nanti malamnya karena sudah terlalu lelah, langsung tidur, lupa tidak menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Seharusnya doa adalah menjadi kebutuhan, bukan hanya ritual. Kita harus menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Tidak berdoa artinya tidak menghormati Tuhan, dan tidak mungkin kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Jadi, cara kita mengenal Tuhan adalah dengan menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan, membaca firman-Nya, mengelilingi diri kita dengan teman-teman yang sama-sama memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan yang lebih dalam, yang haus dan lapar akan firman Tuhan, yang berpikiran selaras dan memenuhi diri kita dengan kebenarannya. Semakin kita mempelajari jalan-jalan Tuhan, karakternya, gaya hidupnya, rencananya dalam hidup kita, kasih-Nya yang sempurna bagi kita, semakin kita mudah bagi kita untuk mempercayainya. Percaya pada Tuhan,
bersedia mengerti kehendaknya dan memenuhi kehendaknya. Mari kita lihat firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Murid. Tuhan Yesus menyatakan murid, bukan yang lain. Artinya, kita harus belajar untuk tunduk dan taat pada ketentuan-ketentuan yang ada. Demikianlah topik mengenai mengenal Tuhan. Semoga memberkati dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.